Politik UNS, Pak Agus Riwanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Waalaikumsalam, Mas Rowi. Terima Selamat kasih sore Pak juga Agus buat dengan Mas Boyono. Sama-sama Mas Agus. Selalu ya. Akan bergabung bersama kami ada politisi PKS, ada Bang Nasir Jamil, dan juga ada koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, ada Bang Zaki Mahendra Putra yang akan nanti bergabung. Ya, saya ke Bang Arief terlebih dahulu. Bang Arief, ini kalau kita berbicara mengenai Gerindra, pasti berbicara mengenai Pak Prabowo. Sudah beberapa kali Pak Prabowo sejak Idul Fitri kemarin ya, bertemu dengan beberapa tokoh mulai dari Presiden, kemudian Bu Mega, ada Pak Surya Paloh. Mungkin bisa diartikan beberapa langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini apakah menimbang-nimbang untuk mencari restu ke 2024 atau sedang mencari yang bisa diajak untuk berkoalisi, Bang Arief? Ya, pertama kan Pak Prabowo itu pada saat mengunjungi Pak Joko Widodo di Jogja, lalu mengunjungi Ibu Megawati, itu dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Ya, artinya bisa disebut itu sebagai silaturahmi, Pak, sebagai sesama atasan dengan bawahan, ya kan, terus dengan Ibu Mega antara senior dengan junior, ya kan. Bisa juga itu dibungkus sebagai silaturahmi politik menjelang Pilpres 2024. Lalu beberapa minggu lalu bertemu dengan Pak Surya Paloh, juga itu bagian daripada safari politik lah ya, silaturahmi politik. Karena dalam pidatonya kan itu berbicara tentang ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Namun kan di situ jelas bahwa Pak Prabowo sendiri belum menyatakan dirinya akan maju sebagai capres di 2024. Malah dia membuka tokoh-tokoh lain, jangan hanya dia atau tidak selalu dia untuk bisa dicalonkan sebagai capres 2024, tetapi dengan prasyarat harus setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 45. Ya, artinya jelas di situ Gerindra sendiri baru melakukan silaturahmi politik, belum menyatakan untuk mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres di 2024, walaupun di tataran bawah kader-kader Gerindra yang saya tahu itu memang menginginkan Prabowo sebagai calon presidennya di 2024. Ya, saya rasa lumrah ya, ini artinya kan sudah menjelang 2024, tadi 18 bulan lagi, harus segera juga dijahit komunikasi-komunikasi dengan parpor-parpor lain agar bisa berkoalisi. Kan Gerindra nggak bisa mengusung sendiri. Ya. Nah, kalau dengan Ibu Mega, saya rasa itu sudah hal yang biasa mereka bertemu ya, walaupun memang ada wacana untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Mbak Puan ya. Jadi saya rasa yang namanya deklarasi Pak Prabowo belum deklarasi. Ya, tidak seperti timnya Mas Ganjar atau Mas Anies yang sudah sibuk mendeklarasi. Itu juga wajar saya katakan Mas Anies dan Mas Ganjar melakukan timnya deklarasi karena kan belum punya partai. Terus supaya semua juga tertarik melihat, waduh, ini relawannya Mas Ganjar dan Mas Anies ini udah se-Indonesia, sehingga partai nantinya terjebak atau tersandra harus mengusung mereka berdua. Kalau saya lihat kan misalnya Ketum Golkar itu juga santai-santai saja, walaupun kemarin mendeklarasi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu ya kan, tetapi tidak mendeklarasikan seorang capres, sampai-sampai ada isu bahwa KIB akan untuk Mas Ganjar gitu. Tapi prediksi saya ngomong kemarin bahwa 1000% mungkin itu bukan untuk Mas Ganjar. Nah, justru yang saya perhatikan ini adalah sekarang KIB, ya jangan-jangan KIB ini punya Satrio Piningit dari ketiga partai tersebut. Siapa yang akan diusung? Nah, ini saya harus tahu bagaimana nanti untuk menghadapi 2024, tokoh mana yang akan diusung, Satrio Piningitnya siapa KIB itu. Yang pasti saya yakin 1000% bukan untuk Ganjar. Ya. Dan 1000% saya meyakini juga kelihatannya Pak Prabowo Puan bisa berpasangan di 2024. Seperti itu. Oke, Pak Prabowo dan juga Puan kemungkinan bisa berpasangan di 2024.
2024. Kalau tadi Bang Arif menyampaikan teman-teman kader Gerindra di bawah kan ini menginginkan Pak Prabowo untuk maju sebagai capres. Kalau Bang Arif sendiri secara personal, ini seperti apa pandangan 2024, Bang Arif? Tentang Pak Prabowo. Ya. Kalau untuk Pak Prabowo maju, saya senang-senang aja dia maju sebagai calon presiden. Ya kan? Tetapi juga harus berpikir kembali kepada kondisi beliau, ya kan? Kondisi beliau dan kesiapan beliau untuk tetap fit, tetap bisa sehat sampai 2024. Saya sih selalu berdoa biar dia selalu sehat, selalu fit ya. Mudah-mudahan dia bisa maju sebagai calon presiden di 2024 sesuai dengan kehendak para kader ya. Tetapi kan ke depan ini 2024 ini tantangan negara kita ini cukup sulit, membutuhkan orang yang sangat energik, orang yang punya pengalaman ya, terutama misalnya masalah-masalah ekonomi ya kan akibat dampak Covid ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Artinya kita membutuhkan sosok presiden yang mengerti bagaimana memulihkan ekonomi, mengelola ekonomi kembali, sehingga rakyat itu bisa kembali hidup dengan sejahtera atau dengan normal ya kan. Ini kan keadaan ekonomi makin nggak genah ya, apalagi ada masalah di luar negeri antara Ukraina dengan Rusia perang ini berpengaruh ya kan. Terus belum lagi COVID ya kan. COVID juga belum bisa dikatakan selesai ya. Artinya tantangan Indonesia di 2024 ke depan ini cukup berat ya kan. Tetapi kalau saya pribadi, saya menginginkan seorang presiden yang piawai untuk mengurusi tentang perekonomian. Karena kalau perekonomian kita terus jatuh, ya kan radikalisme pasti akan muncul, ya kan disintegrasi pasti akan muncul. Dan membutuhkan juga seorang presiden yang memang bisa mengelola ekonomi. Baik, terima kasih Bang Arif Puyono untuk awal terlebih dahulu. Ya, saya akan nah kalau Pak Prabowo sendiri ini siap. Ya, terima kasih Bang Arif. Baik. Ya, Mas. Ya, saya akan sampai yang sudah bergabung juga ada Bang Nasir dari PKS. Bang Nasir, Assalamualaikum. Halo, terima kasih. Mas Arif, apa kabar? Baik, terima kasih Bang Nasir. Baik, Mas Nasir. Kapan ngopi-ngopi kita? Iya. 2 tahun kan ngopi kita. Iya, kalau ada kopi ada cerita, tak ada kopi tak ada cerita. Biasa kan kita di Menteng ngopi-ngopi. Ya. Baik Pak Arif, kita kembali ke Bang Nasir. Bang Nasir, akhir-akhir ini kan PKS disebut akan bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu, atau juga ada yang mendorong PKS membuat koalisi baru atau poros baru dengan PKB. Nah, sebenarnya posisi PKS ini mungkin bocorannya seperti apa, Bang Nasir? Begini, ada dua hal besar yang ingin disampaikan oleh PKS kepada bangsa Indonesia, kolaborasi dan transformasi. Nah, kolaborasi itu menandakan bahwa PKS ingin dan siap bekerja sama dengan kekuatan politik di negeri ini. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjajaki, dan itu dilakukan melalui komunikasi politik yang dibangun oleh DPP, PKS, kepada partai-partai politik lainnya. Dan kita tahu bahwa ada 3 partai yang hari ini sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Nah, PKS saat ini sedang menjajaki, ya tadi misalnya di press room DPR RI, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi itu bertemu dengan jajaran PKB
ya dengan anggota fraksi PKB. Ya, artinya kita ingin mencoba alternatif lain ya di samping KIB itu sendiri. Jadi mungkin ya tentu saja koalisi atau katakanlah kerjasama tadi itu diharapkan ya punya satu visi dan cita-cita yang sama. Jadi kalau kita cermati hari ini kan yang namanya ideologi kanan, ideologi kiri itu kan sekarang sedang berusaha berada di tengah begitu. Jadi prinsipnya memang PKS juga bukan sedang mencari jodoh ya. PKS sedang menjajaki koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya ya agar kemudian beban berat yang kita hadapi pasca COVID-19 ini bisa kita tanggulangi bersama-sama. Pak Nasir, tadi masih masih menjajaki. Nah, kira-kira berat mana? Artinya masuk koalisi yang sudah ada atau membentuk poros baru? Ya, tentu saja masyarakat Indonesia itu kan membutuhkan alternatif, ya, membutuhkan alternatif. Semakin banyak alternatif akan semakin baik, ya. Dan tentu saja apa yang saya sampaikan tadi ini mungkin oleh sebahagian orang dianggap sebuah asumsi. Semakin banyak alternatif akan semakin baik. Semakin banyak alternatif tentu akan semakin banyak pilihan yang ada di depan calon pemilih yang akan memilih di tahun 2024. Nah, karena itu belum bisa dipastikan juga bahwa kemudian PKS tidak bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk dan juga kemudian PKS sedang berusaha untuk menjajaki ya koalisi di samping koalisi Indonesia Bersatu tersebut. Jadi ya Mas Arief tahu betul lah bahwa politik ini sangat dinamis ya, dan melihat realita yang ada dan tentu saja memang pada akhirnya semua orang harus memilih, ya kan? Kalau ada judul ketika cinta harus memilih, maka ke depan nanti ketika partai politik harus memilih. Kira-kira gitu Mas Arief. Singkat saja, Bang Nasir, mungkin kriteria partai yang kira-kira akan menjadi koalisi, teman koalisi PKS itu seperti apa? Ataukah sama dengan 2019 lalu atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita melihat platform partai-partai politik kan hampir ada kesamaan, ya. Punya kesamaan, secara umum punya kesamaan. Ya. Meskipun saya tidak bisa mendetail semua platform partai-partai politik. Tapi kalau kita baca dari pemberitaan di media dan pernah kita lihat misalnya, itu hampir semua sama platform partai politik. Ya, perjuangan politiknya juga hampir sama. Bahwa kemudian ada perbedaan, itu barangkali tidak signifikan. Jadi kalau dalam agama itu, dalam katakanlah misalnya kami, berbeda itu hanya hal-hal yang sifatnya cabang saja, ya, furu'iyah gitu kira-kira. Misalnya antara kunut atau tidak kunut kalau salat subuh. Ya, jadi kita melihat karena platformnya hampir sama, ya, perjuangan politiknya juga hampir sama, sehingga kalau ditanya siapa yang akan dipilih, ya tentu saja kita sedang menjajaki ya yang memiliki kesamaan, ya misalnya PKB, bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan Gerindra, dengan Nasdem, dan sebagainya. Jadi kebinekaan itu memang menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita ini memang punya platform yang sama, ya, tapi tentu ada spesifikasi atau ada hal yang spesial dari platform masing-masing partai politik tadi itu. Jadi masih terbuka, ya, mau berkoalisi dengan siapa. Jadi belum bisa kemudian kami menyebut ciri-ciri, ya, tanda-tanda dan sebagainya, karena kita sama-sama memperjuangkan Indonesia. Baik, Bang Nasir, terima kasih. Baik, saya akan sampai sudah bergabung, ada koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, ada Bang Zaki Mahendra Putra. Bang Zaki, Assalamualaikum. Mohon izin audionya, Bang. Ya, mohon maaf tadi belum kepencet ternyata. Terima kasih Bang atas waktunya. Baik, terima kasih Bang Zaki. Sebelum ke Bang Zaki, saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus,
ini kan Pilpres masih 2024 ya, tapi beberapa sudah ada yang melakukan koalisi, ada yang sudah juga terlihat safari-safari politik. Anda mencermati situasi politik di Indonesia saat ini seperti apa, Pak Agus? Ya, baik, Mas Krowi. Selamat sore, Pak Nasir dan Mas Puyono dan Mas Zaki. Jadi situasi saat ini itu kan mirip dengan pemilu 2019 lalu ya. Karena kalau kita baca konstelasi politiknya juga nggak begitu tajam ya perubahannya. Kalau dari aspek ketatanegaraan, karena undang-undang pemilu kita tidak dirubah ya. Undang-undang 7 2017 tentang pemilu itu kan DPR bersepakat untuk tidak mengubahnya sama sekali. Itu sebabnya menurut saya aspek-aspek teknik kepemiluan dan juga proyeksi politik ke depan itu repetisi saja dari pemilu sebelumnya, tidak jauh berbeda gitu, kecuali nanti undang-undang pemilunya berubah, misalnya kaitannya dengan presidensial threshold misalnya ya, tidak 20%, itu akan menarik gitu ya, dan itu akan membuat semangat partai-partai untuk melakukan koalisi yang berbeda gitu. Tapi begitu PT tetap sama ya, parliamentary presidensial threshold sama 20%, dugaan saya memang koalisi yang akan dibangun partai-partai ini tidak cukup signifikan perubahannya ya dengan yang kemarin gitu ya. Capres-capres yang muncul di permukaan juga berdasarkan survei-survei beberapa lembaga kredibel di tanah air juga sama ya. Kecuali Jokowi yang memang masih dianggap tidak bisa mencalonkan diri, maka akan muncul calon-calon baru. Kenyataannya calon-calon baru itu juga tidak banyak bermunculan. Yang muncul kan calon-calon yang memang sudah populer di publik dan menjabat menjadi kepala daerah kan. Ada siapa, Anies, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Ganjar Pranowo gitu ya. Gubernur-gubernur wilayah padat penduduk ya kan. Lalu ada tokoh-tokoh partai ya, seperti Mas AHY misalnya, atau Mbak Puan, kemudian ada siapa namanya, Erlangga Hartarto dan seterusnya. Itu juga perubahannya nggak cukup signifikan kalau dilihat dari capres. Kalau dari koalisi menurut saya, koalisi dalam teori itu kan sering disebut ada dua ya. Ada best seeking ya, berdasarkan pada kekuasaan untuk mendapatkan calon, patungan, koalisi dan kerjasama pada aspek pemenangan pemilu itu, rent seeking gitu. Yang kedua adalah pada aspek programmatik ya, bagaimana koalisi itu dibangun atas dasar program dan ideologi kepartaian yang sama. Biasanya begitu. Nah Indonesia itu kan seperti kata Bang Nasir tadi ya, memang enclave politik di tanah air itu kalau kita mau bagi sebenarnya sama seperti pemilu 55. Pemilu 55 itu sebetulnya eksperimen politik pertama yang tampaknya akan terus berlangsung cukup lama perubahannya gitu ya. Tahun 55 itu kan pemenangnya adalah PNI kan, kemudian Masyumi, kemudian NU dan PKI kan. Nah kira-kira kalau dibuat enclave itu juga tidak jauh berbeda dari itu sebenarnya. Cuman sebarannya dan juga aspek-aspek ikutannya yang berbeda. Tapi secara ideologik enclave politik Indonesia itu saja sebenarnya. Cuma mungkin perubahan nama-nama partai, ya perubahan pola permainan partai. Tapi secara ideologik itu seperti itu. Maka menurut saya kalau mau dibangun koalisi untuk Pilpres 2024, hemat saya juga melihat aspek itu sebenarnya. Jadi tidak selalu juga bahwa kesamaan-kesamaan itu lebih pada perjuangan politik, tapi menurut saya pada ideologi partai. Baik. Karena begini, dalam politik itu ID partai, identification person untuk partai itu penting ya. Karena dalam banyak teori sering disebut, ID partai itu harus dijaga oleh partai. Pemilih itu untuk mengidentifikasi dirinya, dia bagian dari partai apa, itu penting. Dengan cara begitu sebetulnya dia bisa membaca konstituen, selera konstituen, mau diarahkan kemana dan sebagainya. Tapi kalau koalisi itu berbasis kabur, tanpa melibatkan aspek yang bersifat ID partai, itu justru tidak bagus ya. Dan tidak menumbuhkan pemilih yang loyal. Volatile voting behavior atau perilaku pemilih di Indonesia, itu sebenarnya kalau partai mau kritis, itu bisa dilihat dari enclave politik berupa ID partai.
Tapi kalau ini dikaburkan, menurut saya politik Indonesia itu menjadi tidak mendidik karena tidak mampu membawa arus perubahan berdasarkan pada segmentasi pemilih ya di Indonesia. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Pak Agus, ini kan sudah ada KIB ya. Kira-kira untuk berapa poros koalisi yang akan nantinya bergabung, ini kira-kira ada berapa capres-cawapres yang memungkinkan terjadi di 2024? Apakah 3 atau mungkin hanya 2 atau seperti apa, Pak Agus? Kalau presidensial threshold-nya masih 20%, saya tidak begitu yakin ya akan banyak calon. Paling maksimal 3. Maksimal 3 itu mungkin koalisi PDI ya besar, kemudian ada partai menengah ya, Golkar, PKB, Golkar, kemudian P3, PAN misalnya. Lalu ada PKS, kemudian Demokrat, tambah satu lagi misalnya Hanura atau Nasdem gitu ya. Itu 3. Tapi bisa juga dinamis menjadi 2 ya. Porosnya Jokowi CS sebelah ya. Nanti posisi sebelahnya seperti pemilu 2019 ya. Kelompok berbasis ideologi agama, yang satu nasionalis gitu. Baik. Tapi kalau 3 itu relatif dinamika politiknya berkembang karena mampu mewakili enskrit yang lebih luas ya. Jadi ada kelompok nasionalis, kelompok agama dan kelompok tengah yang bisa mendinamisakan 2 kekuatan itu. Nah, buat saya bagi rakyat nggak penting ya mau capresnya berapa sebenarnya ya. Karena sebenarnya yang dibutuhkan rakyat itu adalah calon presiden yang mampu membawa aspirasi mereka dan melakukan perubahan. Karena banyak teori mengatakan sebenarnya presiden-presiden ini kan cuman bagian dari oligarki. Mereka ini pekerja-pekerja yang dipekerjakan atau di belakang panggung sebenarnya. Jadi nggak presiden beneran sebenarnya. Karena presiden beneran itu penguasanya adalah para oligarki itu sebenarnya. Para cukong-cukong politik, mereka yang memiliki sumber daya sosial ekonomi lebih kuat lalu memainkan presiden untuk menjadikan dinamika politik itu. Menurut saya begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, kita kepada Bang Zaki. Bang Zaki masih bersama kita. Halo Bang Zaki. Ya, Bang Zaki. Sepertinya terputus. Nah, kita ke Bang Arif. Halo Bang Zaki. Oh, Bang Zaki terputus. Kita ke Pak Arif. Pak Arif. Ya. Ini kan sudah ada nih poros yang sudah terbentuk dan bahkan deklarasi. Nah, kemudian disusul juga safari-safari para elit, gitu kan? Nah, benarkah kemudian pemilu 2024 ini ada sejumlah kingmaker mulai dari Pak Jokowi, Bu Mega, Prabowo, Pak Luhut, Surya Paloh, ataupun yang lain? Jadi begini, kalau saya belum berpikir sampai sana atau memprediksi sampai ke sana, tapi saya ini ingin berandai-andai. Jika tidak terbentuk koalisi antar partai, ini yang harus kita pikirkan. Tidak terbentuk koalisi partai, artinya untuk mengusung seorang capres. Artinya kan nggak ada pilpres nanti 2024. Ya kan? Artinya kan misalnya hanya PDI ini sekarang yang bisa mengusung capres. Terus Golkar, KIB pecah, terus PKS juga nggak mau bergabung, PKB nggak mau bergabung. Ya kan? Artinya kan nggak ada pilpres kalau cuma satu calon. Ya kan? Artinya kan dimundurkan lagi. Ini berandai-andai loh ya. Berandai-andai. Artinya hanya pilpresnya nggak ada. Dan threshold itu tidak memberikan sebuah kepastian hukum atau kepastian politik yang terjadi di Indonesia. Harusnya kan undang-undang dibuat untuk sebuah kepastian. AS nggak mau berkoalisi, PKB nggak mau berkoalisi. Partai-partai yang punya di DPR itu kan hanya PDIP yang bisa mengusung presiden. Nah, yang 8 ini pada nggak mau berkoalisi. Yang terjadi kan tidak ada pilpres. Dan saya mau berandai-andai kembali. Agustus sidang istimewa diketoklah lewat MPR. Dipilihlah presidennya Pak Jokowi lagi nanti. Nah, itu yang ada di pikiran saya hari ini gitu.
ketika isu 3 periode gagal, ya kan, dengan cara seperti itu misalnya Golkar tidak mau mengusung, Gerindra nggak mau mengusung, kan karena nggak cukup, nggak ada yang bisa koalisi. Kalau hanya PDI kan hanya 1 calon. Mungkin itu bisa terjadi, misalnya tadi Bang Nasir bilang ada kesamaan ideologi, kesamaan program, Mas Agus juga bilang begitu. Nah, mereka ini nggak ada sama. Misalnya kalau PKS sih partai yang sangat humble ya, saya tahu artinya terbuka, dan PKS saya tahu dari 2014-2019 nggak pernah mengajukan seorang cawapres gitu kan. Artinya PKS ini benar-benar partai yang memang mengedepankan kebersamaan. Ya, mengedepankan kebersamaan. Nah, andai kata tidak ada yang berkoalisi, kan kita harus berpikir ke sana loh, terburuknya. Artinya kan tidak ada pilpres. Ya. Kalau yang tadi dikatakan Pak Surya Paloh jadi kingmaker, Prabowo jadi kingmaker, Ibu Mega jadi kingmaker, Pak Jokowi jadi kingmaker, sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Nah, kembali lagi tadi Mas Agus bilang bahwa ini dikuasai oleh oligarki. Kemudian kalau oligarkinya nggak ada kesepakatan, juga tidak ada pilpres. Gitu kan, yang ada pileg. Nah, lalu KPU meminta fatwa ke MK, ya sudah diketok saja nanti lewat sidang istimewa, dipilih melalui MPR. Siapa presidennya atau diperpanjang kan gitu ya. Sangat mungkin terjadi kan dalam politik seperti itu. Jadi deklarasi capres silakan saja, Pak Ganjar, Pak Anies silakan deklarasi, terus silaturahmi politik juga dibangun. Itu juga penting untuk menyamakan supaya bisa terjadi koalisi, itu bagus. Ya kembali lagi, tapi ingat 2 gubernur ini baterainya akan habis. Ya, baterainya akan habis, nggak punya panggung lagi, ya kan? Mungkin ya pendana-pendananya juga udah nggak ada nanti di tahun 2023. Ya kan? Akhirnya melerak gitu loh, kalau kata orang Jawa melerak gitu kan. Ya kan, karena mereka masih punya jabatan sebagai gubernur, masih bisa artinya tebar pesona. Nah, kalau udah nggak jadi gubernur, gimana mau tebar pesona? Terus PLT-nya penggantinya itu merusak semua programnya si gubernur ini kan juga repot. Ya, jadi saya tadi berandai-andai loh Mas Agus, sangat mungkin dalam politik jika tidak ada koalisi, gitu loh. Kan nggak ada yang bisa ngusung 20%, hanya PDI Perjuangan. Artinya itu diketok sama MPR, Mas. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan loh ke sana arahnya. Bang Arief, apakah kemudian Gerindra merasa ditinggalkan dengan adanya KIP, kemudian deklarasi capres? Saya rasa sih Gerindra tidak pernah merasa ditinggalkan ya. KIP itu kan dibentuk dengan sebuah semangat, kalau kita bikin tagline aja kan kayak Koalisi Indonesia Bersatu. Artinya kan memang hari ini Indonesia itu di masyarakatnya terjadi polarisasi. Ya kan, karena ada yang memainkan politik identitas, dari pengaruh dari Pilpres 2014-2019. Bagus, Koalisi Indonesia Bersatu itu segera membentuk partai-partai itu bersama-sama koalisi, ya kan, untuk bisa menyatakan bahwa mereka bertiga itu ingin menyatukan Indonesia dari perpecahan. Bagus. Nah, bagi Gerindra sendiri sedang mungkin ya, saya kurang begitu tahu, Pak Prabowo juga sedang menyatukan itu. Misalnya dengan dia safari politik ke Pak Surya Paloh, ke Bu Mega, ya salah satunya juga mungkin untuk membentuk koalisi nantinya gitu loh, Mas. Berarti artinya kemudian condong ke sana gitu, Pak Arief. Kenapa, Mas? Condong untuk membentuk poros baru gitu, seperti itu. Ya, bisa jadi untuk membentuk poros baru kan. Selama ini kan porosnya Gerindra itu lebih kepada membangun poros kebersamaan dengan PDI Perjuangan. Ya kan, ada wacana untuk mengusung Pak Prabowo dengan Mbak Puan. Ya kan. Nah, kemudian ada lagi nantinya Pak Prabowo itu harus juga berkomunikasi dengan partai-partai lain supaya juga mendapatkan dukungan selain Gerindra dan PDI Perjuangan. Apalagi kan menurut berita waktu lalu itu
Pak Pandana Baban kan pernah ngomong bahwa ada 4 menteri yang dipanggil siap untuk nyapres, ya kan? Nah, mungkin dari situ sudah mulai digalang atau dibuat bagaimana membentuk sebuah koalisi. Tapi saya lebih KIB itu lebih cepat mengambil isu itu gitu loh untuk bisa segera berkoalisi. Nah, tinggal nanti mungkin PKS saya harapkan bisa berkoalisi lagi dengan Gerindra gitu. Terima kasih Pak Arief. Baik, saya coba menghubungi Bang Herzaki, apakah masih terhubung bersama kami? Bang Herzaki? Apa itu Pak? Jadi Baik, tampaknya masih belum terhubung. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir dari PKS mungkin bisa menanggapi tadi sentilan dari Bang Arief, apakah nantinya PKS akan bergabung juga dengan Gerindra? Seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena memang koalisi itu tidak bisa dihindari. Kenapa tidak bisa dihindari? Ya, karena tadi itu persyaratan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena itu kalau kita merujuk kepada angka tersebut, maka kan idealnya ada 5 pasang. Ya kan? Ada 5 pasang calon presiden dan wakil presiden. Ya, kalau kita merujuk kepada angka 20%, ya, maka diharapkan oleh rakyat nanti itu ada 5 calon presiden dan wakil presiden. Tapi nanti kan kalau kita lihat belajar dari pengalaman politik sebelum ini, ya, itu kan paling 3 atau 2, ya, katakanlah 3, ya, tapi nanti ujung-ujungnya pasti tinggal 2. Nah, kalau tinggal 2, maka kita mengkhawatirkan, ya, akan terjadi kembali polarisasi seperti yang terjadi di Pilpres 2019. Nah, karena itu memang kenapa PKS itu memberikan dukungan, bahkan memberikan support bahwa upaya-upaya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden tersebut. Meskipun memang ini adalah kebijakan terbuka, ya, yang oleh MK itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR. Karena itu memang kembali ke koalisi tadi itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, karena persyaratannya cukup besar sehingga partai-partai harus berkoalisi, kecuali tadi disebut PDI Perjuangan, ya, yang bisa mencalonkan. Nah, karena itu saya tadi Mas Arief sudah berandai-andai, ya boleh saja berandai-andai, ya, bermimpi jadi presiden juga boleh, apalagi berandai-andai, kan begitu. Kan ada teman saya itu di mana-mana billboardnya itu mimpi jadi presiden, ya, mimpi kan nggak bayar, ya, mimpi kan nggak bayar, apalagi berandai-andai, ya, lebih tidak bayar lagi Mas Arief. Tapi ya bisa saja, ya, namanya juga berandai-andai. Berandai-andai itu kan memperkirakan situasi yang ada. Saya pikir ya bisa jadi juga seperti itu, tapi dalam pandangan saya agak kecil kemungkinan itu, dan karena nanti kita menganggap bahwa rakyat itu tidak berdaulat dalam konteks ini. Nah, kita kan juga partai politik harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Nasir, baik, ini kalau kita lihat di masyarakat, ini kan PKS dikenal dekat dengan Anies Baswedan seperti itu. Bahkan beberapa elit politik PKS ini juga kerap memuji kinerja Anies. Apakah ini berarti hati PKS ini sudah untuk Anies Baswedan, Pak Nasir? Ya, kalau dibilang dekat, sebenarnya bukan hanya PKS yang dekat dengan Anies Baswedan. Ya, P3 juga dekat, Gerindra juga dekat, ya. Sebab kedekatan itu kan tidak langsung otomatis bahwa memberikan dukungan, misalnya nanti saat capres, ya. Kita hari ini sedang berusaha untuk menokohkan Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, ya, sebagai Ketua Majelis Syuro dengan pengalaman pernah di eksekutif, pernah jadi duta besar, ya. Kita berusaha untuk menokohkan beliau, ya, melihat bagaimana antusias masyarakat terhadap PKS dan juga terhadap sosok Dr. Salim tersebut. Jadi saya tidak kemudian menjawab bahwa karena faktor kedekatan, bahwa Anies misalnya kerap diundang dalam acara-acara PKS, apakah itu sinyal yang kuat bahwa PKS akan mendukung Anies? Ya tentu jawabannya belum tentu, dan tentu saja
dalam bahasa lainnya itu adalah wait and see. Kami tunggu dan kami lihat, ya. Sebab menjajal calon presiden ini kan tidak sama seperti kita menjajal bupati, wali kota, dan gubernur, ya, karena luasnya area yang harus dijelajahi oleh presiden, oleh presiden atau sebelumnya menjadi seorang calon presiden. Jadi Indonesia ini luas sangat, ya, sehingga memang kita butuh, ya, seperti dikatakan oleh Mas Arif tadi, orang yang mampu, yang mumpuni, ya, untuk menghandle persoalan-persoalan anak bangsa saat ini. Jadi belum bisa dikatakan bahwa PKS itu kemudian memberikan dukungan kepada Anies Baswedan hanya karena misalnya Anies Baswedan memberikan sering kerap diundang. Tapi tentu saja ada di PKS yang juga menginginkan agar PKS mendukung Anies Baswedan. Jadi dinamika internal juga oleh PKS, oleh pimpinan itu dikolek, ya, dilihat mana peluang dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih, Pak Nasir. Oke, kita kembali ke Pak Agus. Pak Agus, kalau kita lihat ini kan deklarasi kan sudah banyak, ya, terutama itu sejumlah tokoh yang elektabilitasnya tinggi tetapi tidak punya partai. Mulai dari Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, Erick Thohir, Lanyala Mataliti, dan sebagainya. Nah, apakah ini memang strategi mereka untuk menarik atau memikat partai nantinya akan mengusung mereka? Ya, begini ya Mas, ya, sesuai dengan ketentuan konstitusi, ya, pasal 6 itu, ya, menyatakan bahwa presiden, wakil presiden sebagai pasangan calon itu diajukan partai politik atau gabungan partai politik, kan gitu. Jadi konstitusi itu sudah membuat definisi, ya, mengenai tidak boleh nih ada calon presiden yang berasal dari independen. Dia mesti dari partai politik. Nah, kalau dia partai politiknya seorang diri, boleh juga. Karena konstitusi mengatakan begitu, diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Istilah gabungan partai politik itu sebetulnya bahasa internasional disebut coalition, kan, atau koalisi sebenarnya. Jadi istilah koalisi itu ada di konstitusi. Maka checkpoint atau inti dari konstitusi ini mengatakan bahwa capres itu mesti diusung partai politik. Beda dengan pilkada, ya. Kalau pilkada itu pasal 18 Undang-Undang 45 kan mengatakan, kan, gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, makna demokratis itu kemudian dimaknai oleh para pembuat undang-undang menjadi dipilih langsung, ya kan. Lalu dikreasi sedemikian rupa di Undang-Undang Pilkada 10/2016 itu boleh dari perorangan, independen. Jadi boleh dari non partai. Tapi presiden tidak boleh. Presiden dikunci di konstitusi, dia harus orang partai atau diajukan partai politik atau koalisi partai politik. Nah, terhadap pertanyaan tadi, apakah para calon-calon populer ini itu bisa nggak digait partai-partai dengan survei-survei permainan popularitas yang saat ini ada itu? Ya, buat saya begini, ya, ini nilai positif bagi partai, ya. Positifnya begini, sekarang ini partai-partai kita itu dia tidak punya calon yang cukup kuat, terutama di struktur partai, ya. Calon-calon yang populer, karena survei-survei yang populer itu orang mau di luar struktur semua. Yang dimaksud tadi ada Anies, ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, itu non struktural. Yang struktur itu kan hanya Mbak Puan, ya kan, Pak Prabowo, kemudian AHY, ya. Itu tapi surveinya tidak begitu tinggi nilainya. Justru tokoh-tokoh yang bukan struktur partai itu tinggi nilainya, nilai surveinya, ya kan? Itu menunjukkan mereka potensial di lirik partai. Pertanyaannya, mana potensial orang nggak punya partai atau kader partai itu sendiri? Nah, positif bagi partai, dia bisa memilah-milah, karena dia punya senjata partai politik. Karena kalau nggak punya partai, dia nggak bisa nyalon. Makanya dia punya kuasa untuk menentukan. Itu nilai positif bagi partai. Tapi nilai negatifnya juga ada bagi partai. Negatifnya, partai itu diminta pada akhirnya untuk mengalah dengan survei publik. Dia punya kader secara struktural misalnya, tapi begitu disurvei nilainya rendah, dia terpaksa beli atau impor calon di luar partai, karena nilai surveinya tinggi. Kalau orang sekarang tidak atau mengabaikan survei agak beratnya, karena dunia sekarang ini kan ditentukan oleh media sosial, dan survei-survei itu relatif benar ya dalam banyak
dalam banyak peristiwa ya, seperti Jokowi gitu ya, terpilih dalam pemilu 2 kali itu juga berdasarkan survei gitu. Nah, buat saya kondisi ini itu sebenarnya bagi partai-partai itu positif, tapi juga ada negatifnya. Karena partai diminta untuk harus membeli, dan mungkin dorongan untuk membeli itu jauh lebih besar. Nah, tetapi bagi calon-calon yang punya partai itu juga sangat potensial untuk dilirik oleh partai-partai, sepanjang partai-partai punya sensitivitas terhadap pemenangan partai ya. Karena begini, di pemilu itu selalu terkait dengan soal ekor jas ya, ada ekor jas atau ikutan ya. Biasa orang menyebut dengan ekor jas atau pola ikutan. Jadi kalau capresnya menang di pemilu, dia otomatis partainya bisa menang pemilu. Ya kan? Itu disebut dengan kotel efek, atau dalam bahasa Indonesia orang sering menyebut sebagai efek ekor jas. Kotel efek itu menentukan. Jadi sebenarnya kalau partai itu kreatif, dia pilih calon yang tepat. Apalagi di luar partai pun nggak kalah sebenarnya. Kalau tepat dan dia bisa menang dari capres, itu pintu pemenangan partai itu tinggi. Karena rumah partai yang digunakan oleh calon itu kemungkinan besar untuk menang lebih tinggi. Itu teorinya kotel efek seperti itu. Begitulah pada Jokowi kan, begitu Jokowi terpilih PDIP menang. Gerindra pun begitu kan, begitu Prabowo itu dicalonkan, naik itu nilai partai Gerindra tinggi nilai. Pak Agus, tadi itu soal kotel efek itu mesti diperhatikan partai. Gimana? Pak Agus, tadi sempat disinggung oleh Pak Arief bahwasanya sejumlah tokoh yang saat ini menguasai tataran elektabilitas di dalam survei ini nanti akan selesai karena baterainya dalam tanda kutip itu nanti akan habis karena 2023 jabatan mereka selesai. Nah ini komentarnya seperti apa Pak Agus? Ya itu juga tantangan tersendiri bagi mereka ya. Sebenarnya kan sekarang mereka sudah bermain ya di konteks membentuk berbagai macam relawan ya kan. Sekarang itu ingat relawan dengan orang yang loyal kepada partai atau orang tidak berpartai tapi dia loyal pada pilihan calon tertentu itu sama kuatnya. Ya kan? Siapa bilang Jokowi menang itu lebih ditentukan PDIP? Enggak juga. Dia ditentukan relawan sebenarnya. Relawan Jokowi itu jauh lebih banyak mungkin daripada partai-partai. Nah, saya meyakini kalau ada calon populer, itu mereka akan didukung relawan. Dan kalau partai nggak sensitif pada calon yang populer, tapi mereka punya relawan, itu nanti bisa kalah. Kalau mereka sensitif untuk itu, bisa menang. Makanya menurut saya, ketika calon populer seperti Ganjar, ya, Anies misalnya, atau Ridwan, kan sekarang masa kerjanya habis kan diganti PLT, nggak punya lagi panggung bagi dia untuk populer gitu ya. Itu tantangan bagi mereka. Kalau mereka memang mengakar, sudah bisa dibuat dengan berbagai macam cara kan. Bisa salah satunya adalah membangun relawan dengan berbagai macam isu-isu yang kuat. Itu bisa menarik partai-partai. Jadi agak sulit juga bagi partai untuk mengunci mereka untuk tidak menjadi calon. Kecuali memang partai yakin bahwa kalau kader yang dimainkan itu bisa menjadi pemenang. Gitu. Tapi kan sebetulnya rumus dalam koalisi kan nggak ada patennya ya, rumusnya seperti apa gitu. Kayak kemarin terakhir aja Pak Mahfud MD detik-detik terakhir itu kan tiba-tiba bisa dirubah ya kan, hanya detik-detik terakhir saja. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, saya ke Bang Arief. Bang Arief bisa ditanggapi tadi Pak Agus menyampaikan kalau calon ini sudah populer, ini bisa seharusnya untuk ditarik partai politik seperti itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan Gerindra, apakah ini akan final? Gerindra bersama PDIP akan menyandingkan Prabowo dengan Puan. Seberapa persentasenya, seberapa dekat atau seberapa yakin itu, Bang Arief? Kalau untuk Partai Gerindra, saya yakin 100% akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ya, kalau berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan akan mengusung Pak Prabowo dan Puan, mungkin baru sekitar ya 65%. 65%. Ya, dan saya juga berharap memang bisa terjadi koalisi itu, ya, karena PDI dan Gerindra ini kan sangat dekat. Ya, artinya nanti kerja-kerja di Pilpres tidak terlalu berat karena harmonislah hubungan antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Ya. Jadi menurut saya
Prabowo Puan itu sudah 65% ya bisa terjadi pasangan itu antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Ya, itu juga satu hal untuk menyelamatkan bagaimana Trah Soekarno tetap berada di pimpinan puncak di PDI Perjuangan. Ya. Karena saya mungkin tahu kenapa PDI dan kawan-kawan PDI masih belum bisa menerima Ganjar Pranowo untuk diusung. Ya mungkin kan ada ketakutan atau penguasa partai PDI Perjuangan ini ketakutan pergantian Trah di PDI Perjuangan ya. Jika Ganjar terpilih sebagai presiden, sangat mungkin juga kan pimpinan PDI Perjuangan akan berganti ke tidak Trah Soekarno. Ya itu mungkin pikiran teman-teman di PDI Perjuangan yang di atas ya. Tetapi kembali lagi Mas Agus, tokoh yang populer ya, tokoh populer ternyata kerjanya nggak benar, ya kan, terus bisa memecah belah, ini juga bahaya, gitu kan. Artinya kita ini ke depannya harus bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk memilih presiden yang benar-benar memang capable. Populer percuma kalau kerjanya nggak dirasakan rakyat, ya kan. Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan kepada masyarakat, ya kan, Ganjar dan Anies Baswedan memang sangat populer dan terkenal. Cuman kamu masyarakat Jakarta, Jawa Timur merasakan nggak kinerjanya mereka bekerja? Kamu tahu nggak rasanya jadi warga di Jakarta atau warga di Jawa Tengah? Kan tidak. Nah jadi kita lebih kalau bisa memilih itu ya pemimpin yang memang ada di pemerintahan sekarang, tetapi merasakan kerja-kerja dan kebijakan pemimpin tersebut seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi survei-survei itu juga saya kurang percaya Mas Agus hari ini. Ya kan hanya disurvei berdasarkan misalnya ditanya ya karena popularitas saja, gitu kan. Ya kan belum tentu isinya bagus, gitu kan. Kalau popularitas sih saya sering lihat tuh Mas, saya juga pernah dicek dicoba di Twitter gitu, lawan Anies, lawan Ganjar, lawan yang menang saya Mas 45%. Coba aja cek itu digitalnya gitu loh. Arif. Ya kan? Ya kan yang vote sampai 52.000, yang menang Ari Poyono 40% lebih. Ya kan, kita harus mendidik rakyat untuk memilih pemimpin yang memang punya track record dan mampu, bukan yang hanya populer gitu loh. Bang Arif, ya Bang Arif, seandainya Gerindra dan PDIP betul-betul bersanding berkoalisi, Anda berarti lebih sreg Prabowo dengan Puan daripada Prabowo misalkan dengan nantinya Ganjar Pranowo seperti itu. Ya, Bang Arif. Ya, nampaknya ada sedikit gangguan koneksi. Saya akan coba menghubungi kembali Bang Arif. Ya, saya lebih sreg sama Prabowo sama Mbak Puan dong. Ya kan? Artinya kalau Mbak Puan yang pasti PDIP bulat untuk mengusung pasangan itu. Ya kan? Karena kan di PDIP terjadi pembelahan hari ini. Baik. Baik, terima kasih Bang Arif. Ya. Oke, kita ke Bang Nasir. Bang Nasir, kita tahu ini kan PKS ini kan 2 periode pemerintahan ini kan konsisten ya berada di oposisi. Nah, tidak capekkah gitu? Apakah mungkin 2024 mendatang ini mempunyai rencana untuk masuk atau artinya memenangkan pemilu berada di pemerintahan? Ya, PKS itu kan sudah 2 periode ini puasa dalam tanda kutip ya, tidak bergabung di dalam pemerintahan. Artinya kita di luar pemerintahan. Dan tentu saja tidak dikenal oposisi di Indonesia. Tapi ini kan juga dilakukan oleh PDI Perjuangan di 2004, 2009, dan 2009 di 2014 semasa pemerintahan SBY, Yusuf Kala dan SBY Budiono ya. Nah, jadi PDIP aja sanggup, masa PKS nggak sanggup ya kan?
Nah, pertanyaan ke depan, apakah PKS kemudian akan tetap berada di luar pemerintah kalau kemudian jagonya ke depan yang diusung itu tidak menang di dalam pertarungan calon presiden. Ya tentu saja itu kan akan ditanya juga, ada musyawarah, ya, ada musyawarah di level DPP, ya, di Majelis Syuro itu bisa dimusyawarahkan, dirapatkan kira-kira apakah PKS itu bergabung atau tidak bergabung di dalam pemerintahan kalau nanti misalnya calon yang diusung oleh PKS itu tidak mampu atau kalah di dalam pertarungan calon presiden. Jadi sekali lagi memang tidak ada hitam putih di dalam politik ini, selalu ada warna-warna lain selain warna hitam dan putih. Nah, itu yang harus kemudian kami garis bawahi agar kita kemudian tidak baper, ya, atau bawa perasaan dalam menjalani dinamika politik tadi. Jadi memang semua calon-calon yang muncul dari hasil survei tadi itu kan merupakan panduan, ya, panduan bagi partai-partai politik, meskipun memang survei itu bukanlah segala-galanya, tapi paling tidak dia sudah meng-guide, ya, sudah memandu partai-partai politik untuk melihat siapa yang akan mereka usung, ya, meskipun sekali lagi survei itu biasanya juga persepsi dari orang yang disurvei, ya. Jadi kita lihat saja kemungkinan-kemungkinan yang ada, kita siap menerima resiko yang paling baik dan resiko yang paling buruk. Tapi kita berusaha untuk menghindari resiko yang paling buruk, karena memang kita berusaha untuk bekerja agar Indonesia ini lebih baik ke depan. Bang Nasir, partai-partai lain ini kan sudah belak-belakan, ya, mulai dari calon, kemudian akan berkoalisi dengan siapa. Nah, mungkin bocorannya di dalam PKS ini selain Pak Salim, kemudian muncul juga nama Pak Anies, mungkin calon yang ditawarkan oleh PKS ini masuk dalam radar PKS ini siapa saja, Pak? Jadi begini, sebenarnya kita belum merujuk kepada nama-nama, ya, belum memunculkan nama-nama. Kita belum tergesa-gesa, ya, untuk memunculkan nama. Tapi memang kami sedang menokohkan Dr. Salim, ya, karena ini merupakan sosok yang bisa merekatkan PKS dan juga faktor perekat dengan kekuatan politik lainnya. Oleh karena itu, saya sendiri tidak bisa membocorkan karena tidak ada yang bisa dibocorin dan tidak ada yang kemudian harus dibocorkan, gitu loh kira-kira, ya. Karena memang kami hari ini fokus untuk menokohkan Ketua Majelis Syuro Dr. Salim, dan tentu saja kami berusaha untuk menjajaki koalisi-koalisi alternatif, dan mudah-mudahan, ya, paling tidak kami berharap ada 3 koalisi besar di Indonesia ini. Ya, kalaupun tidak 5, paling tidak 3, ya, sehingga akan lebih dinamis capres ini ke depan. Meskipun memang, ya, pasti ini akan membutuhkan biaya besar seandainya misalnya pemilihan presiden itu berlangsung 2 putaran, ya. Karena itu sekali lagi itu resiko, ya, konsekuensi dari demokrasi pemilihan one man one vote di negeri ini. Bang Nasir, mungkin singkat saja, ya. Dan tadi terkait dengan koalisi, berarti artinya nanti yang akan disampaikan atau yang akan diumumkan oleh PKS ini soal poros koalisi, ya, bukan capres dulu, ya? Iya, poros, ya, agar tidak boros, ya, karena waktu kita cuma 75 hari dikasih waktu, ya. Oleh karena itu memang tadi itu base-nya yang harus kita cermati, ya, base daripada koalisi tadi itu. Ya, dan tentu saja koalisinya koalisi strategis, ya, bukan koalisi taktis, ya. Nah, dan tentu saja memang basis ideologi, basis program, ya, itu juga menjadi bahagian yang tidak terpisahkan, ya, agar kemudian ke depan bisa lebih baik koalisi ini tadi. Jadi mudah-mudahan saja, ya, mudah-mudahan saja PKS kemudian bisa bersama-sama kekuatan politik lainnya membentuk poros baru, ya, di luar KIB, sehingga kemudian masyarakat akan lebih banyak dicerdaskan lah kira-kira gitu, mau belajar dan kemudian mau melihat bahwa ada alternatif-alternatif di depan mereka untuk mereka pilih pada tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih, Bang Nasir. Baik, saya Terima kembali kasih. ke Pak Agus.
Pak Agus, ini kan beberapa sudah melakukan deklarasi ya, ada tokoh-tokoh bermunculan dengan deklarasi-deklarasi yang kemudian ada juga yang sudah berkoalisi, dan itu merupakan 3 partai yang kemudian mendukung pemerintahan saat ini. Kira-kira di 2024 nanti, pemerintahan saat ini, Pak Jokowi apakah memiliki peran untuk itu, untuk di 2024? Seperti apa Pak Agus? Ya, layaknya presiden di banyak tempat ya. Sebenarnya presiden itu kan negarawan ya. Dia pada saat menjabat boleh jadi dia negarawan, tetapi begitu jabatannya selesai dia kan bagian dari kandangnya ya. Dan dari mana dia berasal kan kembali ke partai yang berasal. Asal dari partai tertentu dia akan kembali ke partai itu. Maka pada saat dia tidak bisa menyalurkan diri boleh jadi dia menjadi kingmaker di partai itu. Nah, saya meskipun Jokowi bukan di struktur partai PDIP ya, saya melihat Jokowi punya kans ya untuk memainkan trufnya untuk menunjuk mungkin diusung oleh PDIP dan koalisinya. Saya melihat apa yang dikatakan Pak Jokowi dan apa yang diangankan Pak Jokowi bisa disampaikan oleh partai, dan aspirasi itu kemungkinan bisa diterima oleh partai. Karena bagaimanapun atau koalisi partai, karena bagaimanapun Jokowi adalah tokoh yang relatif mampu ya menyatukan poros-poros kekuatan PDIP selama ini ya, dan bagi saya sebenarnya Jokowi hari ini sudah mengantongi nama itu siapa ya. Ya tinggal tunggu saja mainnya bagaimana dia bisa berkompromi atau berdialog secara cerdas ya dengan Megawati CS ya sebagai pemegang kunci partai PDIP gitu. Begitu Mas. Baik, kalau kemungkinan ada juga beberapa pendapat dari beberapa pengamat bahwasanya bisa saja ini Pak Jokowi dengan PDIP-nya Bu Mega ini mungkin tidak akan sejalan seperti itu. Apakah ada kemungkinan ke sana Pak Agus? Saya sih tidak melihat seperti itu ya kayaknya. Selama ini baik-baik saja ya hubungan antara Jokowi dan PDIP ya. Karena bagaimanapun umumnya orang Jawa itu tidak pernah melupakan kulitnya ya. Kalau kacang itu tidak pernah melupakan kulitnya. Dan saya melihat Jokowi itu santun ya. Dia pasti menjadi punya hutang budi terhadap PDIP ya dan tidak akan meninggalkannya itu. Karena Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Bahkan dulu dikatakan dia adalah petugas partai gitu. Kalau kemudian dia berubah haluan, kecil sekali dugaan saya gitu. Dia akan tetap menjadi bagian dari koalisi PDIP dan dia cukup menentukan siapa akan menjadi capres mendatang. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini pembicaraan yang sangat menarik sekali, namun kita terbatas waktu. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Sebelum itu saya akan memberikan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Bang Arief, singkat saja untuk closing statement ini Bang. Kalau tadi saya ingin menanggapi sedikit tentang Pak Jokowi. Kalau saya sih nggak percaya Pak Jokowi akan jadi kingmaker. Karena tahun depan juga baterainya dia udah mulai habis. Artinya Pak SBY saja yang punya partai, waktu itu menjadi partai pemenang pemilu, tidak punya pengaruh dalam hal Pilpres di 2014. Apalagi Pak Jokowi, ya kan? Tidak punya juga, hanya punya projo, ya kan? Tidak punya partai loh, ya kan? Tidak, ASB aja nggak berpengaruh di 2014, apalagi Pak Jokowi. Artinya kemungkinan Pak Jokowi jadi kingmaker atau sangat mempengaruhi siapa yang akan menang di Pilpres 2024, saya rasa itu sangat jauh. Ya. Yang kedua, memang Jokowi juga memerlukan sebuah proteksi bagi dirinya, ya, karena sepanjang sejarah tidak ada mantan presiden itu tidak dikuyu-kuyu setelah tidak jadi presiden. Nah, misalnya Pak Karno aja dikuyu-kuyu, Pak Harto dikuyu-kuyu, Megawati dikuyu-kuyu, Gus Dur dikuyu-kuyu, SBY dikuyu. Nah, apalagi Pak Jokowi yang nggak punya partai. Ya kan, artinya penting memang Pak Jokowi sekarang bagaimana melakukan komunikasi politik untuk bisa jadi kingmaker, untuk menggunakan kekuasaannya dan memilih tokoh yang dianggap nantinya loyal kepada dia. Seperti itu aja. Baik, terima kasih Bang Arief. Oke, kita lanjut ke Bang Nasir. Mungkin singkat saja Bang Nasir untuk closing statement-nya. Ya, musim deklarasi dan safari Pilpres menjelang tahun 2024 ini adalah bahagian dari
pendidikan politik yang harus dimanfaatkan benar oleh partai politik. Jadi jangan hanya untuk kepentingan politik semata, tapi juga kita harapkan menjadi bahagian upaya untuk mencerdaskan perpolitikan di negeri ini. Sayang sekali kalau momen ini kemudian kita lepaskan dari akar rumput, karena apapun ceritanya bahwa rakyat itu berdaulat, dan karena itu kita tahu bahwa Republika itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, karena itu harapan saya pribadi, semua partai politik ya ketika melakukan upaya deklarasi, ya kemudian berkoalisi, kemudian bersafari, itu adalah bahagian untuk mencerdaskan kehidupan politik bangsa, sehingga kemudian kita akan mendapatkan politik yang baik. Dan ini penting untuk mencegah terjadinya polarisasi ya kelak kalau misalnya ada dua calon pada tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bang Nasir, terima kasih. Terakhir dari Pak Agus, singkat saja Pak Agus untuk menutup perbincangan sore hari ini. Ya, baik. Ya, intinya koalisi partai itu tampaknya mungkin terjadi ya. Hanya saja beberapa partai yang akan berkoalisi itu masih kita menunggu day to day ya, political day to day. Kemudian soal safari elit-elit hari ini menuju Pilpres 2024, saya anggap itu sebagai sesuatu yang wajar, karena bagian dari dinamika politik dan penjajakan serta menguji sejauh mana mereka populer di mata publik. Terakhir saya kira apapun terjadi sungguhnya publik ingin ya agar Pilpres 2024 mendatang itu ada calon-calon alternatif ya. Bukan calon-calon yang L4 ya, lulu aja gitu ya. Tapi calon lebih banyak itu akan punya perubahan Indonesia. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Agus, dan juga informasi ini dari Bang Herzaki, juru bicara DPP Partai Demokrat, tidak bisa bergabung dalam program ini karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Arif atas waktunya, Pak Nasir. Terima kasih Mas Agus, sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih Mas Nasir, terima kasih Mas Boyono. Tunggu kopinya. Ya, siap. Baik, Kopi ganja atau kopi biasa nih? Rasa aja di menteng ya. Overview edisi hari ini kita berjumpa kembali setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.